Cerita ini kejadiannya di salah satu kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan sama Jawa Tengah, dan kejadiannya baru-baru ini, bahkan kasusnya sampai sekarang masih berjalan. Jadi, ada seorang janda, namanya Rini. Hidupnya dia ini susah, miskin banget, dan dia ini umurnya hampir 40 tahun. Punya 3 orang anak. Setelah itu, Rini ini nikah lagi sama seorang dukun, namanya Jagat. Jagat dan Rini ini hidupnya benar-benar susah, miskin banget. Sampai saudara-saudaranya mereka tuh, kalau punya acara keluarga, gak pernah ngajak Jagat dan Rini, karena mereka dianggap miskin banget, sampai didiskriminasi gitu. Nah, karena hidup susah inilah, Jagat minta tolong sama seorang temannya yang dukun juga, namanya Herman, buat ngelakuin pesugihan. Dia udah pasti biar dapet duit banyak. Jagat dan Herman ini satu guru ilmu gaib. Kenapa Jagat gak melakukan pesugihan sendiri dan harus minta Herman? Karena Jagat ini bukan dukun yang mempelajari ilmu pesugihan. Sebenarnya Jagat ini tuh dia penjaga makam keramat, ngerti ilmu gaib cuman gak ngerti pesugihan. Nah, sedangkan Herman ini emang dukun ilmu hitam yang bisa ngelakuin praktek pesugihan. Singkat cerita, Herman nyaranin buat ngelakuin ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, Gunung Kemukus ini di Sragen, Jawa Tengah. Kalau cari di internet, sebenarnya banyak berita tentang ritual di Gunung Kemukus ini, yang mana ritualnya sebenarnya macam-macam. Ada yang bilang ritual ini harus dilakuin di malam Kamis Pon. Ada yang bilang harus sampai 35 kali, tapi yang Herman minta ke Jagat dan Rini, pesugihan ini dilakuin dengan cara berhubungan seks banyak 7 kali dengan orang yang bukan pasangan sendiri di Gunung Kemukus. Dari ritualnya aja udah kurang ajar banget sebenarnya, dan Herman bilang, dia mau hasil pesugihannya nanti dibagi 2 sama Herman. Jadi, Jagat Rini setengah, Herman setengah, hasil duitnya nanti. Lalu, Rini mengiyakan hal itu, dan dia ngelakuin ritual itu sama laki-laki lain, bukan sama Jagat. Dan sesudah Rini ngelakuin hubungan seks itu, Herman merintahin Jagat untuk bertapa di makam suci yang tempat si Jagat jagain itu. Karena kan dia dukun penjaga makam keramat kan. Jagat juga ngelakuin ritual bertapanya itu sambil telanjang. Setelah itu, kalau ritualnya berhasil, bakal muncul uang di rumah mereka. Setelah Rini selesai ngelakuin ritual itu, di suatu malam, Jagat bertapa dalam keadaan telanjang di makam keramat yang ada di belakang rumahnya. Dan tiba-tiba, di malam itu Jagat dengar, dari dalam rumahnya ada suara peluk, kencang banget. Jagat selesai bertapa dari makam belakang rumahnya. Dia masuk ke dalam rumah, dan benar aja, di dalam rumah dia, udah ada bungkusan kain kafan, tapi gede banget. Ukurannya sebesar meja makan, panjang lebarnya sekitar 1 meter, dan pas dibuka, itu bener-bener isinya uang semua 100.000, yang kalau ditotalin tuh bisa sampai sekitar 15 miliar. Besokannya, Jagat ngasih tahu ke Herman. Herman datanglah ke rumahnya. Jagat pas dilihat, Herman bilang, ini duit 15 miliar kas sebanyak itu gak bisa dipakai. Karena kalau dilihat nih, si uang-uang ini kelihatannya kotor. Terus kayak ada noda tanah kuburan, bau uangnya juga busuk, dan ada darahnya di uang itu. Tapi gak cuma itu, ada alasan lain dong pasti, kenapa uang ini bisa dipakai? Kata Herman, uang ini tuh ada makhluk yang jagain, karena ritual seksnya yang dilakuin Rini tuh gak sempurna. Waktu Rini ngejalanin ritual seksnya, Rini menikmati hubungan seksual bersama laki-laki yang bukan Jagat. Akhirnya Herman bilang, kita harus nyari 7 tumbal buat mencucikan uang pesugihan yang gagal ini. Karena emang ritual yang gagal ini tuh harus diganti pakai tumbal nyawa orang hidup. Singkat cerita dapatlah orang, sebut aja namanya Hadi. Hadi ini temennya Jagat. Nah si Hadi ini disuruh buat nyari orang-orang buat bantuin mereka nyari tumbal nyawa. Dari situ akhirnya Hadi dapatlah 2 orang, namanya Zainal dan Omar. Mereka dari Jakarta nih, Zainal sama Omar. Datang ke tempatnya Jagat di Jawa Barat. Setelah dijanjiin sama Hadi uang 100 juta, kalau misalnya uang pesugihan ini udah bersih nantinya. Nah di malam itu, Zainal, Omar, Hadi, Jagat sama Herman, mereka berlima itu ngeliat sendiri, uang 15 miliar kas ini. Di atasnya itu beneran ada makhluk yang jagain. Ada satu makhluk besar hitam, matanya merah, bertaring, duduk di atas uang pesugihan itu, dan makhluk ini namanya Grandong. Semacam genderuwo, si Grandong inilah yang ngejagain uang yang belum suci ini.
makanya juga nggak bisa dipakai buat bertransaksi. Zainal, Omar, sama Hadi ini disuruh buat nyari 4 tumbal lain. Tadi kan sebenarnya 7, cuman si Jagat bilang kalau dia bakal ngorbanin anaknya si Rini, anak tirinya dia, 3 orang anaknya, buat dijadiin tumbal. Jadi Hadi, Omar, kesama Zainal cuma perlu nyari 4 tumbal nyawa gitu, dan Rini rela kalau anaknya bakal jadi tumbal. Singkat cerita, sampai di suatu hari, Zainal sama Omar ini tiba-tiba ngerasa kalau mereka perlu nyari dukun lain yang gak punya hubungan sama Herman dan Jagat. Karena di malam sebelumnya, Zainal dan Omar ini ketindihan, rep-repan gitu. Jadi Zainal ini dalam posisi tidur, tapi matanya kebuka. Dia ngeliat, di depan dia, ada 2 orang anak kecil, lahirnya dicekek sampai keangkat, dan yang nyekek, itu si makhluk gerandong tadi, yang dicekek, anak-anaknya Zainal sendiri. Jadi dia kayak rep-repan, ngeliat di depan mata dia, kedua anaknya itu dicekek sama gerandong. Sedangkan Omar, yang ketindihan juga, dia melihat dirinya dia sendiri yang dicekek sama gerandong. Mereka ngerasa ini udah bahaya banget. Akhirnya mereka langsung balik ke Jakarta, dan minta bantuan sama dukun dari kenalan-kenalan mereka. Ketemulah akhirnya namanya sebut aja Dani. Omar dan Zainal ini, ceritain semuanya ke Dani, kayak mereka disuruh cari 4 tumbal orang. Bahkan si dukun, yang di Jawa Barat ini rela buat numbalin 3 orang anaknya, biar dapet 7 nyawa, untuk ngesuciin uang pesugihan ini. Di situ Dani, dukun yang di Jakarta ini, ngomong ke Zainal sama Omar, siapa bilang kalau yang dibutuhin cuma 4 nyawa. Karena setelah Dani terawang, Herman dan Jagat ini tetap masih butuh 7 nyawa. Karena Rini sebenarnya gak mau numbalin anak-anaknya. Dan dari keterangannya dari si dukun Jakarta ini, 7 nyawa itu proyeksinya, sebenarnya, yang pertama Hadi, terus anak dan istrinya Hadi, Zainal dan kedua anaknya. Sama Omar, jadi 7 nyawa. Ngedengar kayak gitu, Zainal sama Omar langsung ngasih tahu ke Hadi, dan Hadi tuh langsung keluar dari rencana pesugihan ini. Nah, Dani yang dukun Jakarta ini, tipe dukun yang sebenarnya main ilmu putih, jadi bukan dukun jahat, dan Dani pun disitu gak ngebales kelakuan Herman dan Jagat, tapi Dani ini malah ngutuk balik uang yang ada di rumah Jagat itu. Jadi uang yang 15 miliar ini Dani gadain, dalam tanda kutip, ke leluhurnya dia. Leluhur dia itu suatu penguasa gaib di pantai selatan. Nah, setelah Dani ngelakuin hal ini, sekarang kalau dilihat, duit 15 miliar yang ada di rumahnya Jagat itu, udah gak dijagain sama gerandong. Sekarang, yang ngejagain duit itu, adalah siluman ular, yang kepala dan badannya tuh manusia, tapi perut ke bawah tuh ular. Ular ini adalah peliharaan dari leluhurnya si Dani ini. Di situ Herman dan Jagat marah banget, dan akhirnya Jagat dan Herman ini ngajak ngadu perang ilmu ke Dani. Tapi Dani pengennya malah ngajak ngobrol, gak diserang balik gitu. Si Dani ini bilang, kalau mau dihilangin ketukan uangnya, Herman dan Jagat ini harus ngelakuin satu hal, dikasih satu cara sama Dani. Herman dan Jagat itu harus bawa uang 15 miliar kas ini, naik mobil lewat jalur darat. Dari tempat mereka di Jawa Barat, ke ujung pantai Sukabumi di daerah selatan Jawa. Tapi mereka harus ngelewatin 5 gunung suci, yang mana nanti tiap gunung suci ini uangnya akan berkurang, yang akhirnya nanti tinggal setengah, jadi tinggal 7 atau 8 miliar. Dan di perjalanan nanti sampai ke Sukabumi itu, emang nanti mereka bakal sakit, bakal muntah darah, dan banyak kejadian buruk lainnya yang mereka bakal alamin, tapi mereka gak akan mati. Nah, tapi Jagat dan Herman tetap gak mau ngelakuin itu, selain karena duitnya bakal berkurang jadi setengah. Herman dan Jagat tuh ngerasa diremehin sama Dani, karena emang Dani ini masih muda. Setelah itu, si Dani ini ngasih tahu ke Zainal sama Omar, kalau Jagat dan Herman itu nyoba buat nyaranin keluarganya Zainal dan Omar. Zainal sama Omar ini disuruh ngaji sama Dani, jangan sampai putus, dan emang untungnya gak kenapa-napa. Setelah itu pun, si Dani ini gak nyerang balik. Herman dan Jagat bener-bener gak dikasih pelajaran apa-apa, saking baiknya. Tapi sebulan kemudian, ternyata Jagat tetap kena batunya, setelah tadinya uang ini udah dikutuk sama Dani. Kali ini, makhluk gerandong itu gantian, dia nyekek si Jagat, yang sampai sekarang akibatnya, si Jagat itu jadi lumpuh, gak bisa bangun sama sekali, dan Herman, sampai sekarang kabarnya masih nyari tumbal, buat ngesuciin uang pesugihan itu. Dan dia gak ada kepikiran sama sekali buat nyelamatin Jagat,
karena emang bener-bener udah dibutain sama si duit 15 miliar ini.